Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya dan K210152610026. Maka saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Sistem Informasi dan Bapak Topika Enggari Eskom Mkom. Baiklah, saya akan presentasikan yang saya beri judul itu apa syarat sebuah sistem informasi. Informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur dan aturannya yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi bermanfaat untuk memecahkan problem dan pengambilan keputusan. Sistem informasi harus mempunyai beberapa sifat, seperti yang pertama itu pemrosesan informasi yang efektif. Hal ini berhubungan dengan pengujian terhadap data yang masuk, pemakaian perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. Kedua, manajemen informasi yang efektif. Dengan kata lain, operasi manajemen, keamanan dan kebutuhan data yang Anda harus perhatikan. Yang ketiga, keluasan. Sistem informasi hendaknya cukup luas untuk mengenai suatu macam operasi. Keempat, kepuasan memakai. Hal yang paling penting adalah pemakai mendapatkan manfaat dan puas terhadap sistem informasi yang kita. Selanjutnya itu komponen sistem informasi. Ada 4 komponen. Itu input memiliki data yang masuk ke dalam sistem informasi. Ini termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang akan dimasukkan dan dapat berupa dokumen. Kedua, blok model terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan. Tiga, blok teknologi gunakan untuk menerima masukan, jalankan model, menyimpan dan mengakses data dan menghasilkan dan mengirimkan. Keempat, ada blok basis data. Kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya tersimpan di perangkat komputer. Selanjutnya itu klasifikasi sistem. Komponen sistem adalah suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi satu sama lain, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Dapat berupa suatu kesatuan atau sistem atau bagian dari sistem. Komponen sistem adalah keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah elemen, di mana elemen satu dengan elemen lainnya memiliki ciri khusus yang berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa komponen sistem dapat berupa subkomponen, subunsur, subsistem, dan bagi-bagi dari sistem. Menurut Romney dan Steinberg, menyatakan ada 6 komponen, contohnya di sistem informasi akuntansi. Pertama, orang yang menggunakan sistem. Kedua, prosedur dan interaksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Empat, itu software yang digunakan untuk mengolah data tersebut. Kelima, infrastruktur teknologi informasi. Itu meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi. Keenam, ada pengendalian internal dan pengukuran keamanan menyimpan data sistem informasi akuntansi. Lanjut itu klasifikasi pembagian sistem. Yang pertama ada deterministic system. Sistem yang dimana beberapa operasi atau input atau output yang terjadi di dalamnya dapat ketahui dengan pasti. Contohnya itu program komputer. Yang kedua, probabilistic system, yang dimana beberapa operasi atau input output yang terjadi di dalamnya dapat diketahui dengan pasti. Contohnya, sistem penilaian ujian, sistem pemasaran. Yang ketiga, open system, yang akan mengalami pertukaran materi, informasi, atau energi dengan lingkungan. Contohnya yaitu sistem keorganisasian yang memiliki suatu kemampuan. Keempat, closed system. Sistem fisik di mana pada prosesnya tidak mengalami materi, informasi, atau energi di lingkungan. Contohnya reaksi kimia dalam tabung, berisolasi, dan tertutup. Kelima, relative closed system. Tertutup tetapi juga masih bisa menerima pengaruh lain. Sistem ini dapat menerima sebuah pengaruh dari luar yang sudah didefinisikan dalam tertentu. Contohnya itu sistem komputer. 6. Artificial system dapat menerima atau mengcopy kejadian dalam alam. Sistem ini diciptakan berdasarkan kejadian di alam yang mana manusia tidak dapat melakukannya. Contohnya itu sistem AL, yaitu sebuah program komputer yang mampu membuat sistem komputer seolah-olah berpikir seperti manusia atau mampu melihat ke belakang lagi. 7. Natural system. Sistem yang dibentuk dari suatu kejadian alami
Contohnya laut, pantai, atmosfer, tata surya, dan lain-lain. Selanjutnya itu karakteristik sistem. Ada beberapa, yaitu yang pertama itu memiliki komponen, merupakan bagian dari sebuah sistem fraksi. Kedua, memiliki batasan, memiliki sebuah batasan sistem atau boundary. Tiga, memiliki lingkungan luar, merupakan keseluruhan sistem dan juga lingkungan yang berada di luar batasan. Empat, memiliki interface atau termuka. Karakteristik ini berikutnya yang harus dimiliki oleh sebuah sistem informasi. Selanjutnya itu input atau masukan sistem. Energi yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam satu sistem. Karena untuk output atau keluaran. Keluaran energi atau hasil yang diharuskan oleh input. Satu ada selanjutnya yang ketujuh memiliki pengolahan dan pemrosesan sistem. Dan adalah sebuah pengolahan data atau pemrosesannya. Yang terakhir itu memiliki sasaran dari sistem. Merupakan karakteristik yang mungkin paling penting dari sebuah informasi. Cara tersebut adalah sasaran atau tujuannya. Terakhir, apa yang mempengaruhi kualitas informasi? Ada tiga. Pertama, ada akuransi. Adalah sebuah informasi yang harus akurat. Karena dari sebuah informasi hingga penerima informasi, ada kemungkinan banyak terjadi gangguan dapat mengubah dan merusak informasi yang utuh. Kedua, tepat waktu. Informasi yang dihasilkan dari satu proses pengolahan datanya tidak boleh terlambat. Tepat. Tiga, relevansi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakaiannya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat. Nah, mungkin itu penyampaian presentasi dari saya. Semoga kita dapat menyimpulkannya dan dapat ilmunya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau yang tidak tepat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.